Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah, Tuhan Esa. Alhamdulillah kalau semuanya sehat-sehat saja. Silakan Selo. Siap baca doa. Baiklah anak-anak, sekarang Pak mengecek kehadiran. Pak absen dulu ya. Ahmed Ronaldo, Hadir Pak. Adelia Putri, Hadir Pak. Aidan Abdillah Pratama, Hadir Pak. Angelin Jenova, Hadir Pak. Arkan Faeza, Hadir Pak. Atika Syakira Putri, Fahri Triansa, Hadir Pak. Indriani, Hadir Pak. Kayla Oktaviani, Hadir Pak. Ganza Latisa Jahira, Hadir Pak. Karisma Dwi Aulia, Hadir Pak. Khairia, Hadir Pak. Lasmi Rahayu, Hadir Pak. Lira Sari, Hadir Pak. Hafiz Brilian, Hadir Pak. Rizky Sanjaya, Hadir Pak. Miftahul Jannah, Hadir Pak. Muhammad Azizan Fadila, Hadir Pak. Muhammad Charlie, Hadir Kak. Muhammad Eza Pratama. Siap, tidak hadir Pak. Mengapa tidak hadir? Sakit. Sakit? Iya. Baiklah, kalau sakit kita doakan semoga Eza cepat sehat dan bisa belajar kembali seperti semula lagi. Amin. Muhammad Fauzan, Hadir Pak. Muhammad Rafiski, Hadir Pak. Mutiara, Hadir Pak. Nurmala Sari, Hadir Pak. Kaila Ramadhani, Hadir Pak. Rama Kurniawan, Hadir Pak. Selo Fakia Rasya, Hadir Pak. Syarifah Najwa Akhira, Hadir Pak. Wahyu Pratama, Hadir Pak. Zaki Pajar. Hadir Pak. Baiklah, sekarang untuk menambah rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Karisma dan Syarifah silakan masuk ke depan bantu untuk menyiapkan benderanya. Selo, siap-siap Selo. Siap berdiri. Benderanya digunakan dulu. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Allah. Hiduplah Indonesia
sekarang Silo silakan maju ke depan. Kita belajar Pancasila. Maju sedikit lagi. Siap berdiri. Belajar Pancasila. Tepuk P5. Tepuk semangat baru. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sekarang ada yang mengingat materi yang lalu? Apakah ada yang ingat pelajaran kita kemarin? Ayo, tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Tentang wawancara. Oke, bagus. Yang lebih tepatnya mewawancarai orang tua, keluarga di rumah. Sekarang wawancara itu, ada yang ingat apa? Wawancara? Yang dimaksud wawancara? Coba Nurmala. Wawancara adalah percakapan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau menambahkan apa? Karisma. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancaraan dan narasumber. Oke, tepuk tangan juga untuk semuanya bagus. Ya, jadi wawancara itu adalah percakapan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau metode pengumpulan informasi yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara kita dengan narasumber, dengan orangnya. Itulah yang dimaksud dengan wawancara. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, tapi sebelumnya materi kita ini ya, di bab 3 Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Materi pokok kita menyimak teks bacaan legenda Putri Komodo. Lalu nanti kita bahas itu bahas bahasa majas yang ada di dalam teks Komodo. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang Taman Nasional atau Situs Warisan Dunia, mengambil hikmah dari kisah legenda Putri Komodo dan memahami penggunaan gaya bahasa majas di dalam suatu cerita. Manfaatnya coba. Di sini memahami pentingnya Taman Nasional sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan upaya konservasi. Lalu yang kedua, mengetahui tentang situs warisan dunia dan perannya dalam pelestarian budaya alam. Yang ketiga, mengambil hikmah dari cerita Putri Komodo yang bisa mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian, lalu ada kebijaksanaan dan cinta terhadap lingkungan. Dan yang keempat itu mempelajari penggunaan majas di dalam cerita yang dapat memperkaya pemahaman bahasa dan meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, coba perhatikan di sini. Perhatikan sebelum kita membacakan teks, ya, sebelum kita membacakan teks Putri Komodo, Pak mau menjelaskan terlebih dahulu ya tentang Taman Nasional Komodo, Rumah Sang Naga Purba. Taman Nasional Komodo terletak di Nusa Tenggara Timur.
Surga bagi komodo kadal raksasa yang menakjubkan. Hewan purba ini bisa tumbuh hingga 3 meter panjangnya. Ya, jadi komodo itu sangat besar. Jadi kalau mau menelan orang dia sekali lahap saja bisa. Karena panjangnya sampai 3 meter. Mereka hidup bebas di pulau-pulau eksotis atau pulau yang indah dengan pemandangan yang menakjubkan. Pengunjung dapat melihat komodo dari dekat dengan panduan petugas yang berpengalaman. Ya, jadi kalau misalnya kalian pergi pulau komodo, jangan langsung dekat komodo. Ya, nanti kalian langsung di lahapnya, harus ada petugas terlebih dahulu. Jangan mentang-mentang tahu itu komodo, langsung dekat komodo, langsung digigit komodo, langsung pindah alam. Ya, jadi jangan coba-coba, harus ada yang mengikuti petugas yang berpengalaman. Nah, habitatnya sekarang, habitatnya itu unik. Taman ini memiliki padang savana, savana kering dan hutan bakau. Kondisi cocok untuk kehidupan komodo. Padang savana apa yang dimaksud dengan savana? Savana itu adalah padang rumput yang sangat luas dan diselimuti pepohonan yang hanya sedikit, beberapa pohon saja. Ya, sisanya itu padang savana, rumputan. Nah, di situ banyak komodonya. Lalu bagaimana pemerintah untuk melindungi komodo ini? Dengan cara konservasi penting, ya, upaya pelestarian terus dilakukan untuk melindungi komodo dari kepunahan populasinya yang saat ini kurang lebih ada sekitar 3.000 ekor di Pulau Komodo. Kalau tidak dikonservasi, tidak dilestarikan, maka anak cucu kita nanti tidak bisa lagi melihat komodo. Ya? Nah, di sini ada daya tarik wisata tadi kan. Taman ini menawarkan pantai yang indah. Jadi di Pulau Komodo itu pantainya sangat indah, banyak turis-turis dari luar, wisatawan yang datang. Selain melihat komodo, mereka juga bisa menikmati keindahan bawah lautnya dengan cara apa itu? Snorkeling atau berenang di lautan di Pulau Komodo. Di situ sangat indah sekali, makanya banyak sekali wisatawan dari negara-negara lain mau melihat komodo, tetapi dia juga mau berenang dan melihat keindahan pemandangan bawah lautnya. Itu banyak sekali terumbu karang dan ikan-ikan yang sangat cantik. Oke, sudah sampai sini. Paham ini? Paham belum? Paham belum? Oke, kalau paham kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, cantik gambarnya? Itu adalah putri komodo. Nah, sekarang kita memahami legenda. Jadi sebelum Pak membacakan legenda putri komodo, Pak harus memberitahu dulu kalian apa sih yang dimaksud dengan legenda. Ya, jadi legenda itu ya anak-anak, cerita rakyat yang dikaitkan dengan peristiwa sejarah atau mitos atau asal usul nama tempat. Nah, Komodo, Pulau Komodo itu kan tidak asal dibuat nama Komodo sebelumnya, tetapi ada legendanya dulu, makanya disebut nama asal usul tempat dari legenda itu. Nah, nanti kita bacakan tentang asal usul legenda Pulau Komodo, ya, Putri Komodo tadi. Legenda ini dan juga legenda itu merupakan cerita rakyat yang diyakini atau dipercayai oleh si pencerita dan pendengarnya sebagai suatu kisah nyata yang pernah terjadi. Legenda biasa menceritakan tentang tokoh, peristiwa, dan tempat tertentu. Ada tokohnya, peristiwanya apa, kejadiannya, lalu ada tempatnya. Ya, itulah yang disebut dengan legenda. Sekarang contoh legenda. Ada legenda apa yang terkenal di Indonesia? Malin menceritakan tentang apa? Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Apakah di sini ada yang durhaka kepada orang tuanya? Tidak. Jangan deh ya, jangan.
Lalu ada apa lagi? Rawa Pening, Timun Emas, Danau Toba. Nah, kemarin kita sudah juga di kelas 5 pernah belajar tentang sejarah. Sekarang Pak tanya, apakah ada yang masih ingat tentang legenda? Selain yang Pak sebutkan tadi, ada yang masih ingat tentang legenda? Legenda apa saja? Coba sekarang angkat tangan yang masih ingat. Siapa yang masih ingat? Apa? Atika? Putri 7. Putri 7 legenda bukan? Ya, benar, legenda. Terus siapa lagi? Zaki. Bawang merah, bawang putih, legenda. Nurmala. Keong Mas. Apa lagi? Sangkuriang. Ini Gunung Merapi. Apa? Batu Menangis. Ya, itu merupakan semuanya yang disebutkan itu adalah legenda. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi semuanya paham ya apa itu legenda. Kalau sudah paham, sekarang Pak lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, baiklah, sebelum ke ini kita di sini nanti Pak tentang legenda ini sudah mengerti kan? Sekarang buka yang bukunya tadi sudah di halaman 53 sudah semua kan? Nah, sekarang coba kalau sudah mengerti, Pak mau membacakan cerita legenda Putri Komodo. Ya, silakan dibuka bukunya. Kalian simak baik-baik. Pak buka dulu. Nah, ini adalah kegiatan menyimak ya. Jadi kalian menyimaknya harus baik-baik. Ini peraturannya adalah setiap kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 kelompok. Itu setiap kelompok itu membuat 1 pertanyaan. Ya, 1 pertanyaan, nanti kelompok lain menjawab dari pertanyaan dari kelompok yang lain. Jadi misalnya nih, kelompok 1 ada pertanyaan, Pak saya ada pertanyaan. Dia membacakan pertanyaan. Nah, yang kelompok lain yang merasa bisa menjawab dari kelompok 1 misalnya, nah itu harus angkat tangan dan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan seterusnya. Nanti kelompok 2 misalnya ada juga pertanyaan kelompok lain yang akan menjawabnya. Paham belum? Paham. Suaranya paham belum? Paham. Baiklah, kalau paham, sekarang dengarkan ya. Pak membacakan legenda Putri Komodo. Simak baik-baik. Legenda Putri Komodo. Pada zaman dahulu di Kepulauan Komodo tinggallah seorang pria yang bernama Empu Najo dan juga istrinya yang bernama Lea. Mereka tinggal di Teluk Loh Lawi di Gilimanuk. Di sana Empu Najo terpilih menjadi kepala desa. Namun desa tersebut terus diserang oleh orang-orang dari suku Bajo yang tak segan menjarah dan mengobrak-abrik desa mereka hingga luluh lantak. Setiap kali ada serangan,
warga desa memilih mundur ke gunung sana. Namun mereka tidak bisa menyembunyikan kesedihan dari hati yang berkeping-keping. Ketika kembali melihat desa mereka yang hampir rata dengan tanah, berusaha tetap setegar karang, suatu hari Empu Najo mengumpulkan penduduk desa dan mengumumkannya. Wargaku, kita harus pindah dari tempat ini. Suku Bajo yang di sana akan terus menyerang kita. Marilah kita menetap ke gunung saja. Hutan bisa memberi kita makan. Kita juga bisa merawat kebun, menanam pohon buah, berburu kijang, babi hutan yang melimpah. Mereka menyebut desa baru mereka Najo untuk menghormati pimpinan mereka. Di malam terakhir, ketika meninggalkan Loh Lawi, istri Empu Najo Lea mengandung. Ketika desa baru mereka selesai bangun, Lea siap untuk melahirkan buah hatinya. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Sakit, Pak. Masalahnya, desa ini tidak memiliki dukun bayi. Dengan berat hati, Empu Najo sendiri yang membantu Lea melahirkan bayi mereka. Ketika itu, angin menari-nari dan membawa masuk dedaunan di luar melalui jendela dan mengelilingi Lea. Wajah Lea bersinar seperti bulan purnama. Kemudian Empu Najo terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang aneh, sungguh-sungguh aneh. Lea melahirkan bayi laki-laki dan kembaran perempuannya yang berbentuk jauh dari manusia. Kulitnya bersisik, berbintik-bintik, matanya hitam, dan dia memiliki ekor. Empu Najo menatap anak perempuannya yang sangat mungil. Namun penampakannya seperti kadal raksasa yang berkelana di sabana di batas desa. Anakku laki-laki, kata Empu Najo kepada Lea dengan ragu-ragu.
sambil menatap istrinya. Tetapi sayangnya Ruth sudah meninggalkan jasad Leah. Empu Najo harus berlapang dada ditinggalkan belahan hatinya. Dia bertekad untuk membesarkan sendiri kedua anaknya. Dia memberi nama bayi laki-laki Sigaron dan anak perempuannya yang bernama Orah. Dia memberi mereka makan susu kambing dan juga madu. Dua-duanya tumbuh dengan cepat. Tapi jauh sebelum Garon bisa berjalan, Orah sudah menjelajahi jalan di luar rumah dan bahkan memanjat pohon. Meskipun susu masih bisa memenuhi rasa laparnya, dia mulai tertarik pada ayam-ayam milik tetangga. Tetangga mulai mengeluh kepada Empu Naju. Aku akan memberimu daging, kata Empu Naju kepada Orah. Tapi kamu tidak boleh menyerang kambing atau ayam lagi ya. Tegas dia menyampaikan kepada Orah. Meski Orah tidak lagi mengganggu ternak warga, dia tetap menjadi buah bibir penduduk desa. Mereka curiga ada komodo yang tinggal bersama mereka di desa. Untungnya ayah dan kakaknya tetap melindungi Orah dan menunjukkan kasih sayangnya. Malahan Sigaron lebih suka bermain dengan adiknya daripada anak-anak lain. Dua bersaudara ini memanjat pohon bersama atau mengejar kalkun di dalam hutan. Suatu hari Orah hilang. Dia meninggalkan rumah ketika matahari baru bangun, dan jejaknya menunjukkan bahwa dia menuju hutan di sana. Apakah dia akan kembali, ayah? Tanya si Gerong kepada ayahnya. Dan air matanya membanjir. Iya, jangan khawatir, dia akan kembali, balas Empu Naju. Tapi dia sendiri juga nampak cemas. Orah akhirnya kembali ke rumah malam itu. Namun semakin hari dia semakin lama meninggalkan rumah, dan hanya kembali sesekali saja. Sampai suatu pagi, si Gerong menemukan adiknya di tepi ranjang. Ya, mereka saling menatap lama,
Kemudian Ora berpaling dan pergi. Si Garong tahu bahwa kali ini Ora tidak akan kembali. Dia sangat sedih sekali. Tahun-tahun berlalu. Si Garong tumbuh menjadi pemburu yang berpengalaman. Tidak ada babi hutan atau kijang yang sanggup menghindar dari ujung tombaknya. Suatu hari si Gerong sedang berburu di tepian hutan dekat dengan sabana ketika dia mendengar suara gemerisik di dekat sungai. Dia melihat, ternyata itu kijang jantan, telinganya yang tegap dan tanduknya yang besar. Si Garong pelan-pelan dia mendekat ke kijang tersebut dan secepat kilat melompat dari semak-semak dengan membawa tombaknya tadi yang terarah. Tetapi tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di belakang kakinya. Makhluk ini mulutnya terbuka dan mata hitamnya tertuju pada kijang yang tak berdaya. Ini komodo besar yang pernah dilihat si Garong. Dengan refleks, dia berbalik dan mengarahkan tombaknya pada reptil raksasa tersebut. Namun, itu malah meletakkan kepalanya ke tanah. Tiba-tiba pula berdiri di depan sosok perempuan yang sangat cantik. "Letakkan tombakmu, anakku," kata perempuan itu kepada Garong. "Apa kamu ingin membunuh adikmu sendiri?" Mendadak semua kenangan masa kecilnya terlintas di kepalanya. Sambil memegang kepalanya, dia mengingat-ingat, terus mengingat-ingat tentang dia dan adiknya. Si Gerong pun jatuh berlutut, langsung jatuh ke bumi. "Iya, dia orang. Aku mengandung kalian bersama. Dia saudara kembarmu," kata Lea. Sosok perempuan cantik itu berkata kepada Garong. Dia adalah ibunya Garong. Setelah itu, Garong pun berpisah dengan adiknya. Si Garong menuju desanya dan Ora menuju sabana di sana. Semenjak hari itu, si Garong dan orang-orang di desanya memperlakukan komodo dengan baik. Kadang raksasa itu bebas berkelana di sekitar hutan, memakan babi hutan, kijang, dan hewan lainnya yang ada di sana. Ketika komodo sudah menjadi terlalu tua untuk mencari makan sendiri, warga desa akan memberi makan. Seolah-olah komodo itu
adalah darah daging mereka sendiri. Selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu adalah cerita dari Putri Komodo. Ya, legenda Putri Komodo atau Kepulauan Komodo. Kalian sudah menyimak kan? Sesuai pesan kata Pak tadi, kalau kalian sudah menyimak cerita, kalian membuat satu pertanyaan. Atau ketika Pak membaca tadi sudah ada yang membuat satu pertanyaan untuk ditanyakan kepada kelompok lain. Semuanya sudah belum buat pertanyaan? Kalau sudah, sekarang Pak mulai dari kelompok 1 untuk mempersiapkan pertanyaannya atau membacakan pertanyaannya. Lalu kelompok lain yang akan membacakannya. Coba dari kelompok 1, silakan berdiri. Siapa yang mau membacakan pertanyaan? Suaranya kuat. Mengapa si Garong bersikap baik kepada saudara perempuannya? Mengapa? Pertanyaannya, mengapa si Garong bersikap baik kepada saudara perempuannya? Ayo, kalian sudah menyimak kan? Siapa yang bisa menjawab? Ada jawaban. Berdiri, angkat tangan. Siapa? Wahyu, silakan berdiri. Apa jawabannya? Karena si Garong baik kepada adiknya, karena dia menyayangi satu-satunya saudara kandungnya yang hidup bersamanya sejak kecil, dan mereka berdua dibesarkan oleh ayahnya dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Ada yang mau menambahkan? Pakai suaranya lebih besar. Ayo angkat tangan. Siapa? Selo? Punya? Jawab. Oke, Selo mau menambahkan dengan suara yang besar ya. Selo coba. Karena si Garong bersikap baik kepada adiknya, karena dia menyayangi satu-satunya saudara kandungnya yang hidup bersamanya sejak kecil, dan mereka dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Oke, jadi jawabannya tepat sekali. Tepuk tangan. Artinya sudah menyimak dengan baik. Lalu kelompok 2, mana kelompok 2? Angkat tangan. Ada pertanyaan sudah? Oke, sekarang Karisma silakan bacakan pertanyaannya. Bagaimana Mpu Najwa membesarkan kedua anaknya? Bagaimana kata si Karisma Mpu Najwa membesarkan kedua anaknya? Siapa yang punya jawaban? Bisa, ayo. Angkat tangan. Siapa? Nurmala. Oke, Nurmala silakan berdiri. Suaranya yang kuat, Nurmala. Mpu Najwa membesarkan kedua anaknya dengan penuh kasih sayang dan keluarga. Oke, benar ya. Tepuk tangan lagi. Hebat. Semuanya menyimak. Benar-benar menyimak artinya. Sekarang ke kelompok 3, mana kelompok 3? Oh, ini kelompok 3. Silakan pertanyaannya. Siapa yang mau membacakan? Saripah ya. Silakan suaranya yang kuat. Mengapa Mpu Najwa terkejut setelah istrinya melahirkan? Mengapa Mpu Najwa terkejut setelah istrinya melahirkan? Hah? Katanya tadi. Mengapa itu? Siapa? Aida, kuatan. Aida silakan berdiri. Hal ini karena anak perempuannya tidak berwujud seperti manusia. Anaknya bersisik, bermata hitam, dan punya ekor. Bagaimana? Benar atau salah? Benar. Oke, tepuk tangan lagi. Hebat. Kelompok 4 sekarang. Kelompok 4 mana? Kelompok 4. Siapa yang mau bacakan? Oh, ini. Si Zaki. Zaki yang mau baca. Apa pesan ibu Garong saat mau membunuh ada desa yang mengambil bukuannya? Nah, waktu tadi ya yang Pak bacakan tadi, si Garong mau membunuh, tapi ada ibunya yang datang. Apa? Letakkan tombakmu anakku, apa kamu ingin membunuh adikmu sendiri? Oke, benar atau salah? Benar. Tepuk tangan. Terakhir di kelompok 5. Boleh pertanyaannya? Apa? Mengapa Mpu Najwa mengajak seluruh warganya pindah ke gunung? Ada yang bisa menjawab? Mengapa Mpu Najwa? Siapa? Dari kelompok siapa lagi? Karisma, ada jawaban? Boleh. Karena desa tersebut terus diserang oleh orang-orang dari suku Bajo yang tak segan menjajah dan mengobrak-abrik desa tersebut hingga luluh lantak.
Nah, karena desa tersebut ada yang menyerangnya dari suku Bajo, makanya dia pergi ke gunung. Apakah jawaban Karisma sudah tepat? Tepat belum? Alhamdulillah, tepuk tangan. Oke, Pak, senang sekali ternyata ketika Pak membaca cerita legenda Putri Komodo, anak-anak sudah menyimak sangat dengan baik. Makanya dari pertanyaan dan Pak Suruh membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan, semuanya sudah tepat semua. Ya, walaupun ada yang kurang-kurang sedikit, tetapi tetap bagus jawabannya. Hebat, semuanya hebat. Oke, kalau sudah paham ya tentang legenda ini, sudah kita sudah jelas tentang legenda Putri Komodo. Lalu kita ke slide berikutnya. Nah, di dalam cerita Putri Komodo, sesuai materi pokok tadi kita membahas bahasa atau majas di dalam cerita Putri Komodo. Oke, selanjutnya slide dulu. Nah, mengenal majas dulu di sini. Kan di dalam cerita itu kan ada majas atau gaya bahasa. Kita perkenalkan dulu, nanti bisa dapat mengisinya dengan baik dari tugas-tugas yang ada di Putri Komodo itu, cerita Putri Komodo. Nah, sekarang mengenal majas dulu. Majas itu seni bahasa yang indah, ya, atau majas adalah cara khusus menggunakan bahasa untuk membuat cerita lebih menarik. Membuat cerita lebih menarik, seperti bumbu masakan, seperti masakan, membuat masakan menjadi sedap, sama sepertinya dengan majas, membuat bacaan menjadi menarik. Nah, seperti ini, seperti bumbu dalam masakan, kata Pak tadi. Masakan kalau tidak ada bumbu akan tidak sedap, hambar. Ditambahlah dengan bumbu-bumbu masakan, sama seperti dengan majas. Ditambahlah dengan majas, maka bacaan itu menjadi menarik. Oke, sudah paham yang ini majas? Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ditanya lagi, apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang membuat kalimat hidup dan menarik. Ya, kalau cuma teks cuma sekedar nulis saja, nanti teks bacaannya tidak bagus. Makanya dikasih dengan gaya bahasa atau majas. Ungkapannya kreatif. Dengan majas kita bisa mengungkapkan ide dengan cara yang unik dan kreatif. Keindahan bahasanya, majas membuat bahasa lebih indah, seperti puisi dalam percakapan sehari-hari. Oke, yang ini sudah paham? Paham belum? Oke, kalau paham kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di dalam bacaan teks cerita Putri Komodo itu ada empat majas. Benar, ada majas metafora. Pertama kita bahas dulu majas metafora, yaitu perbandingan langsung. Jadi dia dibandingkan, itulah majas metafora. Nah, pengertiannya metafora membandingkan dua hal secara langsung tanpa kata pembanding. Contohnya seperti dia adalah singa di lapangan tanpa kata pembanding, dia dan singa. Dia membandingkan dia sama singa. Itu adalah contoh perbandingan langsung, majas metafora. Artinya apa? Berarti dia sangat berani dan kuat. Lalu kegunaannya untuk apa, Pak? Metafora ini membuat gambaran lebih jelas. Ya, lebih jelas dan kuat dalam pemikiran pembaca. Oke, sudah paham? Paham yang metafora? Ini baru majas yang pertama. Sekarang kita ke majas yang kedua. Nah, ada majas yang kedua, yaitu majas asosiasi perbandingan dengan bagai. Ada kata kuncinya, kata bagai, bagaikan.
Ya, jadi di sini definisinya apa? Majas asosiasi yaitu membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Kalau yang pertama tadi membandingkan dua hal tanpa kata pembanding, yang ini membandingkan dua hal tetapi dianggap sama dengan menggunakan kata bagai, bagaikan, bah, seperti atau laksana. Nah, di dalam majas kalau ada kata-kata menggunakan kata kunci itu bagai, bagaikan, bah, seperti atau laksana, itu kemungkinan masuk dalam kategori majas asosiasi. Contohnya apa? Senyumnya bagai mentari pagi. Senyum Kaila Rahmadani bagaikan mentari pagi. Woi, katanya. Senyumnya itu bagaikan mentari pagi, cerah sekali. Nah, itu ada kata bagai, artinya ia masuk ke dalam kata majas asosiasi. Efeknya apa? Asosiasi ini membantu pembaca membayangkan sesuatu dengan lebih jelas dan indah. Oke, paham? Paham yang ini kita lanjut ke majas yang ketiga. Personifikasi sekarang. Benda menjadi hidup. Personifikasi itu kata kuncinya benda menjadi hidup dan seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Memberi sifat seperti manusia, menggunakan sifat-sifat benda hidup pada benda mati, atau personifikasi memberikan sifat manusia pada benda mati atau ide abstrak. Contohnya Pak, pohonnya melambai-lambai. Pohon bisa melambai seperti manusia kan? Artinya pohon itu mempunyai sifat seperti manusia, bisa melambai-lambai. Pensilnya menari-nari, menari kan sifatnya dari manusia. Artinya dia masuk ke majas personifikasi. Keajaiban bahasanya apa? Personifikasi membuat cerita lebih hidup dan menarik untuk dibaca. Sama untuk yang lain juga. Paham yang ini? Kita lanjut ke yang keempat. Hiper, berlebihan artinya. Hiperbola, melebih-lebihkan. Hiperbola, majas yang melebih-lebihkan sesuatu dari keadaannya. Melebih-lebihkan. Contohnya apa? Aku sudah menunggumu 1000 tahun. Dia menunggu 1000 tahun. Umurnya saja hanya baru 12 siselu misalnya. Masa menunggu Saripah sampai 1000 tahun misalnya? Itu kan sudah berlebih-lebihkan. Atau siapa? Misalnya Arka menunggu Atika sampai 50.000 tahun misalnya. Itu kan berlebih-lebihan. Atau ada lagi majas yang berlebih-lebihan. Senyum Arkam membuat dadaku koyak misalnya. Atau apa? Buku itu berat sekali seperti menggendong gajah. Buku ini berat sekali seperti saya menggendong gajah. Itu kan berlebih-lebihan. Melebih-lebihkan. Masa buku ini beratnya sama dengan gajah? Nah, buku ini sama dengan gajah, itu berlebih-lebihan nggak? Iya, berlebih-lebihan. Paham untuk hiperbola? Nah, tujuannya tadi membuat kalimat lebih dramatis, melebihkan, dramatis dan menarik perhatian pembaca. Oke, ini paham kan? Paham. Lanjutkan. Nah, ini menggunakan majas dalam menulis. Pilih majas. Nanti kalian ketika mau menulis itu tentukan majas yang cocok dengan yang ingin kamu sampaikan. Lalu buat kalimat, tulis kalimat menggunakan majas yang kamu pilih. Yang ketiganya, periksa efeknya. Pastikan majas membuat tulisan lebih menarik dan mudah dipahami. Oke, paham ya? Paham. Kita lanjut lagi. Berlatih menggunakan majas.
Majasnya tadi kan ada 4 yang ada di cerita Putri Komodo: metafora, asosiasi, personifikasi, dan hiperbola. Ini metafora, adikku si kuda liar. Contoh lain, asosiasi, rambutnya pakai sutra halus. Rambut aku kasar, rambut aku tidak halus, tapi dia boleh melebih-lebihkan. Katanya halus seperti sutra rambutnya. Lalu ada personifikasi, bunga-bunga menari di taman. Pernah lihat bunga menari? Itu bukan menari tapi bergoyang-goyang. Karena majasnya tadi dibuat seolah-olah bunga itu menari-nari, padahal bergoyang karena ditiup angin. Tetapi dia menyebutnya menari. Hiperbola tadi, kata apa hiperbola? Ayo. Nah, bagus sekali. Melebih-lebihkan. Tas ini berat sekali. Nah, katanya tas ini berat, seperti menggendong gajah. Melebih-lebihkan. Paham ya untuk keempat majas? Paham belum? Paham belum? Paham? Lebih kuat, paham belum? Alhamdulillah kalau paham. Kalau paham pada LKPD, nah, LKPD ini nanti Pak bagikan, ya. Pak bagikan, kalian mengisinya sesuai majasnya apa yang ada di cerita itu, ditulis jenis majasnya apa, hiperbola, metafora, dan lainnya, dan artinya. Lalu yang ini, yang majas, nanti kalian dijodohkan. Yang pertama, ombak berlarian ke tepi pantai. Maksud apa? Kalau berlari seolah-olah hidup. Misalnya asosiasi, metafora, personifikasi, dan dijodohkan. Paham belum? Oke, kalau paham, sekarang Pak bagikan LKPD-nya, silakan dikerjakan per kelompok. Yang ini, dan ini silakan dikerjakan. Apa? 2. Silakan Mas Bu. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Ada yang melihat teks cerita Komodo, ada yang menulisnya, boleh bergabung saling diskusi. Pak kasih waktu 15 menit ya, 15 menit. Pak kasih 15 menit. Setelah itu dikumpulkan, silakan untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Oke, tapi sebelumnya sini kayaknya tegang sekali. Coba kita tepuk dulu sebelum mengerjakan. Coba. Sekali lagi tepuk semangat baru ya, agar tidak tegang. Kita refleksi dulu. Semangat baru satu kali saja. Tepuk. Ayo semuanya berdiri siap. Tepuk semangat baru. Oke, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah Pak ulang, waktunya 15 menit. Silakan dikerjakan. Usahakan jangan ribut mengerjakannya. Berbagi tugas, ada yang membaca, ya, ada yang membaca cerita, ada yang mencari majasnya. Apa? Nama kelompok dibuat, nama kelompok 5. Cari lihat ini bukunya, coba dilihat bukunya. Oke ya, nah ya bagus.
Ada kesulitan? Siapa yang? Yang ini sulit tidak? Siapa yang bagian tulis? Ini? Apa Adel? Adel bisa Adel? Sudah ya? Nomor 3. Ya ada yang dibaca ini, baca. Ya lihat dulu. Ada yang bagian dibaca. Ya harus kompak kerjasama. Ada yang bagian paragraf berapa yang bacanya bagi nanti diskusikan sama temannya. Arkan, silakan dibaca Arkan. Itu 2, ada 2 tugas. Kenapa sih lu? Asma. Baca di ini, tulisan ini. Kenapa? Tidak, lalu jenis majas. Jenis majas masalah apa? Metafora. Jenisnya masalah apa tadi? Metafora, asosiasi, personifikasi, dan hiperbola. Di jenisnya, pertama kalian lihat, pinjam dulu sini. Nah, ini lihat lagi yang belum pahami. Majas yang di cerita Putri Komodo itu majasnya apa? Perhatikan dulu, Pak ngomong dulu, perhatikan. Majas ini tulis kata-kata yang Pak garisi yang ada di cerita Komodo. Jenis majas ini ada 4, metafora, asosiasi, personifikasi, dan hiperbola. Artinya apa? Lulu lantak misalnya, apa artinya? Tulis di situ. Paham ya? Paham. Itu kalau bagaimana? Bisa menjawabnya? Bisa. Tidak ada kesulitan? Yang kelompok 4 ini ya? Kelompok 4 bisa? Coba yang ini Zaki. Mana ininya ceritanya? Coba lihat ceritanya. Ini dulu majasnya di sini. Yang penggaris ini atau yang berwarna kuning ini. Dibuat di sini majas apa? Jenisnya apa? Artinya apa? Yang ini ya sudah ada garis-garis hitam. Setegar karang misalnya. Setegar karang. Ada lagi. Banyak kan di situ. Nah, ditulis semua baru jenisnya apa. Waktunya 9 menit lagi. Waktu 9 menit lagi silakan dikerjakan. Pak izin minum dulu. Pak izin minum ya.
Lira bisa Lira. Rizky, coba cari dulu Rizky. Ya silakan bekerja sama ya anak-anak. Ada yang mencari di paragraf berapa? Nanti diskusikan sama kawan-kawannya. Kerjanya ini tetap ini ya, sportif, jangan ada yang berdiri, berjalan, duduk selo, hantar-hantar. Ini duduk, jangan berdiri, duduk saja. Hampir selesai. Yang mana? Zaki bisa Zaki bisa. Apakah ada kesulitan? Tidak ya? Oke, selamat bekerja.
waktunya 3 menit lagi. Aida sudah, Aida. Personifikasi tadi apa? Benda hidup, benda mati jadi hidup. Pasangan saja kira-kira benda yang mati jadi hidup. Berbola, berlebihan, asosiasi, perbandingan dengan kata menghargai, membandingkan perubahan, metafora, membandingkan langsung. Oke, dipercepat 1 menit lagi. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 masih mengerjakan. Kelompok 3 sedikit lagi. Kelompok 4 masih ada 2 soal lagi. Kelompok 5 mengerjakan soal menjodohkan ya. Oke, waktunya tinggal 1 menit. Oke, semuanya selesai. Semuanya selesai. Sudah semuanya selesai kan? Kalau sudah selesai, LKPD-nya dikumpulkan ya, ambil dulu ya. Silakan, mana ini LKPD-nya? Kelompok 1, kelompok 2, besar. Kelompok 3, ini kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 dan kelompok 5. Ini kelompok 5 ya. Baiklah, sekarang coba Pak cek dulu ya, kita cek bersama. Kelompok 1, angin menari-nari, personifikasi, anginnya deras atau anginnya support. Oke, bagus. Hiperbola, air mata membanjir, berlebih-lebihkan, bagus. Kelompok 1, asosiasi, hiperbola, secepat kilat. Oke, artinya sudah bagus. Sekarang kelompok 2, mana kelompok 2 ini ya? Kelompok 2, lulu lantak, metafora, secepat kilat, hiperbola, setegar karang, berat hati. Oke, bagus. Untuk tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, masih ada kelompok 3, 4, dan 5. Kita cek dulu. Kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 3. Wow.
semua, sudah semua diisi. Ini apa, semangatnya keras bagaikan baja. Bisa juga mencari pensil itu menari-nari di atas meja. Masuk apa? Hiper ya? Apa personifikasi? Jawabannya sudah bagus, sudah tepat. Ombak berlarian ke tepi pantai, masuk personifikasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tangan kelompok 4. Ini juga ada buah hati, setegar karang, berbola, angin menari-nari, personifikasi. Jawabannya sudah bagus semua. Kelompok 4, tepuk tangan kelompok 4. Kelompok 5 ini terakhir, kelompok 5. Mana ada kelompok 5? Berat hati, hatinya berat. Boleh juga hatinya berat, asosiasi, metafora, personifikasi, hiperbola. Lengkap, semuanya sudah lengkap semua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Semuanya sudah hebat semua. Sudah paham apa yang Pak jelaskan tentang legenda tadi, ya. Ada Majas dalam cerita, semuanya sudah melakukan yang terbaik dengan cara mengisi ini, sudah hampir semuanya benar semua. Ada 1 atau 2 soal saja yang salah, yang kurang tepat. Sisanya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang faktanya lagi. Karena semuanya sudah bagus-bagus semua, coba Pak ulang, Pak mengingat kembali, karena kita bercerita tentang Pulau Komodo. Pak tanya nih, cerita legenda Pulau Komodo ini berasal dari mana? Apa? Dari NTT. Coba, apa kepanjangan NTT? Berdiri. Apa? Berdiri. Nusa Tenggara Timur. Jadi, yang disebutkan teman-temannya sangat tepat dan benar sekali. Tepuk tangan lagi. Ya, jadi ceritanya ini, halo. Cerita Putri Komodo berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Pak tanya lagi nih, hewan di Taman Nasional Komodo, hewan khas di Taman Nasional Komodo, itu hewan khasnya apa? Apa? Kucing? Katanya kucing tadi. Kalau namanya Taman Nasionalnya Komodo, sudah pasti jawabannya Komodo. Masa ada yang jawab kucing, Pak? Jadi yang tepat adalah Komodo. Iya, bukan buaya. Buaya dan Komodo sama kan bentuknya? Kalau dengan biawak sama nggak? Pernah kan dekat rumah Pak ada Komodo. Padahal itu bukan Komodo. Komodo hanya hidup di Nusa Tenggara Timur dan di Kepulauan Komodo. Ya, itulah namanya Komodo. Jadi jangan disalahkan lagi antara Komodo dengan biawak. Miripnya agak mirip, tetapi Komodo lebih besar. Panjangnya berapa kata Pak tadi? Nah, itu adalah 3 meter. Panjangnya 3 meter. Oke, paham? Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau semuanya paham tentang materi kita pada hari ini. Bagaimana, seru belajarnya? Senang?
tepuk tangan lagi untuk kita semua. Tetapi di sini semuanya sudah ya. Tidak ada lagi yang di apa namanya? Nanti Pak yang majas ini Pak apa Pak? Karena kan sudah semua kan senang, sudah mengetahui semua apa yang sudah kita jelaskan dan pelajari. Terus di sini tadi ada yang mau bertanya, katanya apa dan tentang majas tadi? Ya. Apa tadi? Apa? Oh, hiperbola. Iya. Oh, hiperbola. Aidan nanya lagi nih, apa Aidan hiperbola ya Aidan? Kata Aidan hiperbola. Apa hiperbola? Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa? Hiperbola. Aidan masih ragu hiperbola. Katanya hiperbola itu bermain bola yang berlebihan. Karena ada bolanya di situ. Hiper berlebihan. Jadi main bola itu semuanya terus tendang terus. Itulah namanya hiperbola kata Aidan. Masih bingung Aidan? Apa normalan? Hiperbola adalah melebih-lebihkan suatu dan keadaan yang benar-benar. Nah, sudah paham kan? Nah, Aidan baru paham katanya. Si kata normalan tadi apa? Hiperbola itu melebih-lebihkan dari yang sebenarnya. Ada lagi. Oh ini apa? Ini mau tanya. Apa ini Miftahul Jannah tentang apa? Personifikasi. Personifikasi. Dia masih bingung personifikasi. Ayo. Kita mengingat lagi materi sebentar. Mengingat materi personifikasi. Personifikasi itu. Ayo. Aidan tadi tanya, sekarang dia yang menjawab. Tepuk tangan untuk Aidan. Berdiri Aidan, berdiri. Semangat Aidan. Tadi dia yang menanya, sekarang dia yang menjawab. Apa? Menggunakan sifat benda hidup pada benda mati atau personifikasi memberikan sifat manusia. Nah, itu jawabannya Miftahul. Jadi benda mati seolah-olah hidup. Jelas Miftah. Jadi dia mempunyai sifat seperti apa tadi? Seperti apa? Seperti manusia. Seperti manusia ini. Jadi dia benda mati seolah hidup seperti manusia. Contohnya dan apa ya? Contoh coba. Miftah. Pensil menarik di meja. Nah, pensilnya bisa menari-nari di meja. Itulah, kalau pensil tidak bisa itu menari karena mempunyai sifat manusia, jadi dia bisa menari. Itulah nama personifikasi. Oke, paham belum? Baiklah, kalau paham sekarang kita simpulkan materi kita pada kali ini. Nah, kita simpulkan. Kesimpulannya, legenda dan majas yaitu dua hal atau dua elemen yang penting dalam sastra Indonesia. Kalau majas memperkaya bahasa dengan kiasan yang indah atau kata-kata yang indah di dalam sebuah legenda atau sebuah tulisan. Ya, lalu ada legenda. Legenda tadi apa? Cerita rakyat yang dikaitkan dengan peristiwa sejarah, mitos atau asal usul nama tempat. Keduanya membantu kita memahami budaya dan sejarah dengan cara yang menyenangkan. Inilah kesimpulan kita pada hari ini. Baiklah, materi sudah selesai. Pak tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pak tutup dengan pantun. Pak tadi pergi ke sawah, pulangnya membawa ikan. Jika ada kata-kata yang salah, cakepnya mana? Jika ada kata-kataku yang salah, mohon kiranya dimaafkan. Baiklah, akhir kata billahi taufiq wal hidayah.